Sini. Oke. Silakan mengisi daftar hadirnya. Selamat siang rekan-rekan guru, selamat datang pada kegiatan kami pada hari ini. Saya Sylvia, CPP calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Pada hari ini akan mengadakan diseminasi yang berjudul aksi nyata modul budaya 1.4 budaya positif. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan hormat yang sesungguhnya atas kesediaan Bapak Kepala SMA Negeri 2 bersedia membuka kegiatan saya pada hari ini, dan juga perwakilan dari bagian guru SMA Negeri 2 yang Bu Ana Maulani. Terima kasih Pak sudah menyiapkan waktu dan meluangkan waktunya untuk bisa hadir untuk membuka kegiatan saya pada hari ini, dan juga rekan-rekan teman-teman guru yang juga sangat meluangkan waktu untuk saya bisa berpartisipasi pada kegiatan saya pada hari ini, di mana saya hari ini akan memaparkan beberapa topik yang ada di dalam kegiatan yang sudah kami peroleh di dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak kami, dan ini nanti semoga bisa bermanfaat untuk sekolah kita ke depannya. Oke, terima kasih. Sekarang saya beri kesempatan kepada Pak Edi Susilo untuk membuka kegiatan saya. Waktu yang tepat saya persilakan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Selvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, selalu kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Yang Maha Kuasa atas semua limpahan rahmat dan karunia, sehingga kita pada kesempatan ini dapat hadir memenuhi undangan dari JDP Ibu Selvi dalam rangka pembahasan pemahaman tentang budaya positif. Secara umum di sekolah kita tidak mengurangi dari tanggung jawab bahwa Bapak Ibu guru sudah memberikan contoh suri tauladan yang baik bagi anak-anak didik kita. Tetapi dalam hal itu perlu kita kembangkan, perlu kita tambah dalam rangka supaya lebih optimal, supaya lebih baik dan lebih real di lapangan, sehingga menghasilkan produk atau menghasilkan kebiasaan budaya anak-anak didik kita menjadi jiwa-jiwa yang patriot, yang baik, memiliki sifat disiplin, jujur, pemenuhan dari P5 bisa terwujud dengan baik. Dan harapan kami selanjutnya adalah pertama saya berikan terima kasih kepada JDP Ibu Selvi berharap untuk membawa kawan-kawan guru memahami lebih lanjut tentang budaya positif, dan harapan saya secara pribadi hal ini akan menambah wawasan kita bersama, akan menambah ilmu pengetahuan kita bersama, sehingga praktek kita menjadi guru yang baik, guru yang ideal itu bisa terwujud. Kira-kira hanya ini sebagai pengantar saya, dan selanjutnya pesan saya yang paling penting adalah Bapak Ibu guru setelah memahami tentang konsep, tentang pemahaman budaya positif dapat direalisasikan, dibuktikan dalam hal kegiatan kita sehari-hari pada saat proses terjadi pengajaran di sekolah. Kita tidak lepas dari istilah itu karena kita sebagai guru dan sekaligus sebagai orang tua didik kita yang ada di sekolah. Karena ini Bu yang bisa kami sampaikan sebagai sambutan, dan berikutnya atas izin dari Yang Maha Kuasa
atas izin dari Allah SWT dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi pemahaman konsep membangun budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di SMA Negeri 2 Maratiwi tahun 2024 secara resmi saya buka. Terima kasih Bu Sylvi dan kami atas untuk berdoa. Terima kasih Pak Edi sudah membuka kegiatan saya pada hari ini. Berikutnya saya juga mohon berkenannya untuk perwakilan dari bagian 70 untuk juga memberi beberapa kata dalam kegiatan saya, di mana akan ini mewakili dalam bagian ilmunya. Silakan apabila dapat kami persilakan. Terima kasih Ibu Sylvia. Saya mengucapkan selamat siang kepada Bapak Kepala Sekolah beserta rekan-rekan guru semuanya yang sudah hadir di bulan ini. Saya hanya akan menambahkan selaku kami dari tim guru yang mewakili menambahkan bahwa pernyataan dari Bapak Kepala Sekolah tadi itu sudah cukup jelas bagi kita semua bahwa kami sangat menyambut baik ide-ide atau inovasi-inovasi yang Ibu nanti bisa hasilkan karena demi pengembangan kurikulum kita di SMA 2. Harapan kami nanti kita bersama berkorelasi dengan baik agar supaya tercipta kebiasaan kita dengan lebih kebiasaan yang lebih nyata dan tidak dibuat-buat, artinya yang memang sudah akhirnya menjadi pribadi mereka ke depannya. Demikian saja tambahan dari kami Bu, dan bisa Ibu lanjutkan kembali. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ana sudah memberikan meluangkan waktunya dalam kegiatan saya. Rekan-rekan semuanya, Bapak Kepala Sekolah, selanjutnya kami akan masuk pada sesi berikutnya yaitu pemaparan materi. Kita sudah sampai ke materi pemaparan. Rekan-rekan guru sekalian, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif, di mana ini di dalam penugasan TKP kami berada di dalam kegiatan aksi nyata maupun 1.4. Saya adalah Sylvia, guru dari SMA Negeri 2 Maratiwi, calon guru penggerak tingkatan 10 Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024. Di mana saya akan memaparkan tentang penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan-rekan guru saya di SMA Negeri 2 Maratiwi. Salam dan bahagia, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Bapak Ibu guru, rekan-rekan, saya ingin sedikit kita sebentar ya dari beberapa kata sambutan. Saya minta konsentrasi sedikit Bapak Ibu, kita ice breaking, tapi ice breakingnya hanya untuk meregangkan sedikit ketegangan kita dengan beberapa kata. Ini beritanya sederhana aja Bapak Ibu, ice breakingnya. Di mana saya minta Bapak Ibu untuk menebak kata yang tampil di layar Anda, menebak warna pada kata yang ada di tampil di layar Anda. Silakan. Ini yang pertama Bapak Ibu. Ya. Ini warna apa Bapak Ibu? Ya. Ini warnanya. Kita mulai dari yang pertama. Di sana perintahnya tebak warna pada kata berikut. Tebak kata. Selanjutnya selanjutnya ada yang
bilang ungu, ada yang bilang coklat, ada yang bilang kuning gitu ya. Ya, gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya jadi Bapak Ibu ada beberapa statement kalimat di mana hukum dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan kalimat ini? Hukum dapat mendisiplinkan anak, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Selanjutnya yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Selanjutnya, nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Semuanya nanti akan terjawab setelah kita mengikuti beberapa pemaparan ini di dalam beberapa topik budaya positif. Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan 6 hal di dalam pemahaman budaya positif kita, yaitu pertama nilai positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keamanan kelas. Keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Keempat, yang kelima, 5 positif kontrol, dan yang keenam budaya konstitusi. Nah, saya minta kesediaan Bapak Ibu agar tangannya seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu bayangkan di dalam kepala tangan Ibu, Bapak Ibu itu, Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam pemikiran Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kepala tangannya, Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang berharga. Selanjutnya silakan temannya di sebelah untuk membuka tersebut kepala tangan itu. Silakan. Tapi bagaimana? Ini sesuatu yang berharga yang ada di dalam kepala tangan Bapak Ibu. Dan kita juga berusaha untuk menggerakkan sebuah tenaga supaya ya tekankan tersebut. Kalaupun suatu saat, kalaupun itu bisa terbuka, itu juga berdasarkan keinginan kita, karena kita punya tujuan. Maksudnya apa? Kalau kita membuka kepala tangan kita, kalaupun kita mempertahankan juga kita punya tujuannya apa itu. Selanjutnya Bapak, di sini Dr. William Glasser di dalam teori kontrolnya dia akan meluruskan beberapa kesalahpahaman Bapak Ibu atau boleh dibilang miskonsepsi tentang apa itu makna kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, di sana ilusi bahwa semua pengetahuan positif atau rujukan itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan penguatan orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Semua hal yang ada di sini tentu pernah kita lakukan Bapak Ibu ya. Kita selalu guru, pasti pernah kita melakukan hal tersebut. Nah, untuk hal ini kita akan berada di dalam penjelasan berikut Bapak Ibu. Nah, di dalam bukunya Stephen Atomic, di dalam Principal Center Leadership, di dalam prinsip pusat kepemimpinan di bukunya tahun 1991, dia mengatakan bahwa jika kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda, kita sebagai guru. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah rangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Di sini dunia itu siswa, lingkungan sekolah di mana kita berada di keluarganya. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia siswa itu? Ubahlah paradigma cara pandang kita, skema pemahaman dan menjelaskan aspek-aspek tertentu tentang realitas kenyataan yang ada berbeda. Nah, sini siapa yang sebenarnya memiliki kontrol itu tadi Bapak Ibu. Ada perbandingannya stimulus respon dengan teori kontrol, di mana realitas kebutuhan kita itu sama pada dasarnya. Ini di dalam stimulus
respon. Tetapi di dalam teori kontrolnya bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Di dalam teori kontrol, di sana ini semua berdasarkan hasil penelitian Bapak Ibu ya. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di dalam teori kontrol, semua perilaku itu mempunyai tujuan Bapak Ibu. Orang lain bisa mengontrol kita, tapi sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, walaupun itu milik kita sendiri Bapak Ibu. Paksaan ada pada saat kejutan itu gagal. Sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah di dalam stimulus respon yang menjadi menang kalahnya, benar salahnya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, harusnya kita berpikir bahwa menang, karena itu akan menimbulkan motivasi, nanti memunculkan motivasi. Apa itu nanti hubungannya? Nah, di sini kita tahu Bapak Ibu kenal ini wajah yang tampil di depan. Ya, di sana di Haja Dewantara, tentu Bapak Ibu tahu beliau adalah tokoh nasional awal pendidikan kita, di mana pemikiran beliau itu walaupun masa dulu ya Bu, Bapak Ibu, tetapi kelihatan pemikirannya ke depan. Yang maju ke depan dan bisa dipakai terus pemikirannya, visioner kata orang itu. Dan tidak semua orang mampu seperti itu. Pemikirannya bisa dipakai di segala zaman. Beliau mengatakan bahwa di mana ada mereka, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, disiplin dari diri kita, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak dapat melakukan self-disiplin, disiplin yang dari diri kita, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka Bapak Ibu. Jadi seperti itu, anak-anak kita nggak bisa kita tekan Bapak Ibu, karena mereka adalah pribadi yang memang bisa mengeksplor semua yang mereka miliki tanpa diatur ini itu. Hendaknya kita bukan ngatur, tetapi kita mengarahkan apa yang harus mereka lakukan ke depannya. Menurut Haja Dewantara, di dalam pemikiran konsepsi teladan sikap merdeka pada buku cetakan kelima tahun 2013 di halaman 170. Nah, di sini berdasarkan pandangan Danny Grosser ya, ini di dalam bukunya yang berjudul Disrupting School Discipline tahun 2001. Yang mengatakan bahwa kata disiplin itu sumbernya berasal dari bahasa Latin, yang artinya belajar. Kata disiplin itu berasal dari kata-kata yang sama Bapak Ibu, disiplin atau artinya murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus betul paham alasan mengapa dia mengikuti aliran tersebut atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dari dalam dan bukan ekstrinsik dari luar. Yang ini cuma mengatakan bahwa asal kata disiplin itu berkonotasi sama dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dengan Plato. Disiplin diri juga dapat membuat seorang itu menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kita ada hubungannya dengan disiplin, tentu saja ini berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Yang nilai-nilai kebaikan Bapak Ibu yang semua orang itu memakai, mengetahui seperti itu. Nah, nilai kebajikan universal yang berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Bagaimana nilai kebajikan yang ada di sekolah kita itu bisa tampak terlihat di dalam profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Ada 6 di sini: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif. Tentu ini jelas Bapak Ibu ya. Anak-anak dimampukan untuk beriman, bertakwa. Anak-anak itu dengan kepercayaan keyakinan dia bisa
menerapkan itu di dalam kehidupannya sehari-hari sebagai manusia yang manusia yang beragama. Nanti anak-anak kita tidak tergantung seperti itu tadi Bapak Ibu, mereka tidak dikontrol orang lain, tetapi oleh dirinya sendiri dia bisa mengambil kebijakan keputusan tidak berdasarkan dari kemauan orang di sekelilingnya, termasuk kita yang mengarahkan Bapak Ibu, bukan kita mengatur mereka, tapi mengarahkan biar mereka memilih itu yang terbaik untuk mereka. Benar kritis itu yang harus dimiliki anak-anak sekarang supaya dia mengetahui yang mana sebenarnya yang terbaik untuk dia. Berkecintaan global, kita tahu bangsa kita adalah bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa agama, dan kita harus menghormati itu. Kita bisa bekerjasama, kita bisa berkolaborasi, kita bisa berkomunikasi tanpa memandang perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada malah menjadi penyatuan untuk kita. Bergotong royong ini adalah ciri khas dari bangsa kita, bangsa Indonesia ya Bapak Ibu. Nilai luhur yang dimiliki oleh nenek moyang kita yang wajib kita teruskan, terus kita pertahankan, dan terus kita turun-temurunkan kepada generasi-generasi kita, murid-murid kita. Kreatif ini yang penting sekali Bapak Ibu, supaya kita terpatok tidak hanya dengan keadaan yang ada aja, tetapi kita harus kreatif, berinovasi, menggunakan apa yang kita kerjakan, terutama dengan lingkungan kita Bapak Ibu. Gunakan apa yang terbaik dari lingkungan kita, atau boleh dibilang itu adalah kepekaan kita tentang lingkungan alam kita. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu di sini agar budaya positif di lingkungan sekolah itu terwujud dan nyata dan konsisten Bapak Ibu? Bagaimana ini agar budaya positif di lingkungan sekolah terwujud nyata dan konsisten? Selanjutnya kita melihat, pertama tentu ada motivasi, ada hukuman, ada restitusi, 4 hal yang harus kita ketahui yang nanti akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya. Nah, lebih dahulu apa itu motivasi? Tadi ada dibuka Bapak Ibu ya, dengan extrinsic interest tadi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu motivasi Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada teori motivasi perilaku manusia, di mana di sini ada 2 hal Bapak Ibu. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang terjadi apabila saya tidak melakukan. Itu boleh dibilang sebagai motivasi eksternal. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan? Ada suatu rasa ketakutan Bapak Ibu. Seperti itu, jadi dia melakukan karena bukan keinginannya sendiri, tetapi karena ada sesuatu di luar sana, di luar keinginan dia Bapak Ibu. Itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan, katanya seperti itu. Nah, ada tujuannya dia seperti itu Bapak Ibu. Terus nanti kalau nggak ada imbalannya, ya dia tidak akan melakukan itu. Itu dia eksternal. Nah, nomor 3 ini untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa ya apabila saya melakukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi motivasinya bukan berdasarkan apa yang ada di depan, apa berdasarkan tuntutan orang, tetapi berdasarkan dari kita sendiri yang tahu kebutuhan kita apa, keinginan kita apa, tujuan kita apa, bukan berdasarkan aturan, bukan berdasarkan dorongan ataupun kehendak pihak di luar dari kita sendiri. Selanjutnya di sini ada hukuman, adalah bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum atau aturan yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur. Selanjutnya ada konsekuensi Bapak. Akibat dari tindakan yang dilakukan, konsekuensi telah disepakati bersama dan langgar dibuat tidak nyaman untuk sementara. Nah, ini yang paling menarik Bapak Ibu, ada restitusi. Apa itu restitusi? Proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bapak Ibu di sini, dan semua hal tersebut Bapak Ibu tentu akan melakukan sesuatu tindakan. Sesuatu tindakan itu nanti akan ada efeknya ya Bapak Ibu. Apa itu efek identitas gagal dan identitas sukses? Identitas gagal itu ada di dalam hukuman Bapak Ibu. Apa aja di sana? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid jangka waktu panjang. Korban merasa mendapat keadilan. Korban mendapatkan keadilan.
murid anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini di dalam hukuman Bapak Ibu. Ya, jadi di sana karena hukuman itu pada dasarnya dilakukan satu orang kepada orang lain, jadi hanya orang lain mempunyai tujuan. Orang yang terkena hukuman itu dia nggak bisa apa-apa, jadi satu arah istilahnya. Nah, ada komunikasinya satu arah. Selanjutnya ini identitas sukses, di dalamnya ada disiplin, yaitu konsekuensi dengan restitusi. Di dalam konsekuensi Bapak Ibu, sesuatu itu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dan anak dalam waktu pendek saja. Beban bisa diabaikan. Murid anak juga tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam waktu yang pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Konsekuensi itu kan efek ya Ibu ya. Kalau dia tidak melakukan, ini kalau saya tidak mengerjakan GN nanti saya akan tidak dapat nilai yang baik. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketakutannya hanya sebentar aja. Nah, karena apa? Karena dia istilahnya ini ada niatnya itu hanya karena tidak lama itu dalam waktu yang pendek saja, dan dia karena merasa diawasi, terutama oleh kan guru di sini ya Ibu ya, Bapak Ibu. Jadi anak itu akan tergantung dengan si gurunya. Kalau gurunya nggak ada, ya udah bebas, sore merdeka, nggak apa-apa, nggak ada guru di ruangan. Ini yang saya suka, karena konsekuensinya mereka bebas merdeka di sana. Selanjutnya, ini yang paling pas Bapak Ibu, restitusi. Kenapa? Karena di sini ada dua arah bermainnya. Restitusi itu merupakan pilihan menguatkan murid atau anak dalam waktu yang sangat panjang. Korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini yang penting Bapak Ibu. Murid akan mengetahui ya dampaknya, dia tahu sendiri Bapak Ibu, bukan berdasarkan karena ketakutan akan sesuatu, bukan karena keseganannya dia ketakut lah gitu ya Bapak Ibu, tetapi karena dia tahu efeknya akan seperti ini, dan itu muncul dari kesadaran dia sendiri tanpa tergantung dari pihak luar. Misalnya Bapak Ibu, kebetulan misalnya guru nggak ada di kelas, udah anaknya berseliweran aja gitu, tiba-tiba datang guru lain kan kontrol, lalu dia datang masuk. Tetapi kalau murid itu tahu, iya saya ke sekolah, saya ke sini cari ilmu, dia kan walaupun gurunya nggak ada, udah baca apapun yang kiranya bermanfaat untuk dia. Nah, di sana restitusi bermain Bapak Ibu. Bukannya tiba-tiba datang, kita sebagai guru datang memanggil anak, ya sini berdiri di depan, seperti itu. Silakan ke lapangan, ayo tadi siapa yang ribut. Nah di sana peran hukuman Bapak Ibu di sana. Oke, selanjutnya di sini ada lagi identitas gagal berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi tidak ada efeknya Bapak Ibu. Saat dia balik lagi, mungkin terjadi hanya di sekolah ketakutannya, dia penerapan di sekolah. Saat tidak di luar dari lingkungan sekolah, dia akan kembali lagi Bapak Ibu. Peraturannya adalah kamu harus. Nah, jadi tidak ada efek jeraknya di sana. Murid anak itu akan membenci peraturan itu karena terpaksa itu tadi Bapak Ibu, mau tidak mau katanya negatif. Terus awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Seperti itu bahasa yang sering terjadi ya. Terus kelihatan di sana semuanya sifatnya paksaan. Selanjutnya mendorong menyalahkan diri. Di dalam identitas sukses, disiplin ini konsekuensi itu akan menjadi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Impactnya ada, masih ada Bapak Ibu penerapannya. Selanjutnya ada kalimatnya, apa peraturannya ya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Selanjutnya murid anak itu akan menghormati peraturan karena dia ada masih pengertiannya Bapak Ibu. Terus di sini konsekuensi itu netral Bapak Ibu sifatnya. Lakukan apa yang saya katakan bahasanya. Ada stimulus respon. Selanjutnya mendorong kepatuhan bagi si anak. Nah, untuk restitusi di sini fokus pada pemecahan masalah dalam waktu jangka yang panjang. Jadi di sini win-win solutionnya dicari Bapak Ibu ya di dalam restitusi. Apa yang terbaik dilakukan oleh anak? Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu tadi Bapak Ibu, solusinya yang dicari, bukan siapa yang benar, siapa yang salahnya. Selanjutnya, murid atau anak itu menghormati dirinya dan orang lain.
Bagaimana dia bisa menghormati orang lain kalau dirinya sendiri tidak bisa dia menghormati Bapak Ibu. Impactnya ada di sini untuk kepribadian anak itu sendiri. Terus sifatnya positif. Apakah ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kembali lagi, selalu ditanyakan bagaimana, apa yang kamu lakukan. Kembali lagi kebutuhan anak itu loh, bukan kebutuhan orang lain di sini sifatnya. Terus di sini ada teori kontrol Bapak Ibu. Selanjutnya juga ada mendorong disiplin positif. Di dalam hidup gagal juga ini ada beberapa ya Bapak Ibu ya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Murid anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kenapa? Karena dia tidak ingin Bapak Ibu ketahuan salah dari hukuman tersebut. Akhirnya anak menjadi anak yang kata orang bohong ya. Kelihatannya di luarnya baik-baik, di dalamnya tidak seperti itu. Terus mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahannya. Terus dampak pada murid itu marah, anak akan merasa marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Dia tidak ada kepercayaan dirinya, dia tidak yakin dengan kemampuan yang dimiliki Bapak Ibu. Efeknya di sana. Terus tiba-tiba tidak diharapkan, sangat melukai. Terus ini kebanyakan memang dibuat dulu ya, karena satu arah, tidak berdasarkan kepentingan dua pihak seperti itu. Terus menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan merendahkan. Itu yang saya rasakan dulu Bapak Ibu. Saya rasakan, saya pernah merasakan seperti ini, pernah mengalami. Nah, dalam hidup kita sukses yang nanti diharapkan kita bisa menerapkan ini untuk anak-anak kita, untuk murid-murid kita. Konsekuensi, anak-anak itu belajar bagaimana taat peraturan, karena masih ada ya, ini ada dua pihak. Mencoba mengontrol anak dengan pengontrol positif Bapak Ibu. Terus kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out, penahanan, detention. Terus sudah diketahui atau masuk akal, masih bisa dimengerti ditelaah. Dibuat oleh guru dan murid, memang ada di sini ya Bapak Ibu ya. Terus membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan penerapan konsekuensi. Kembali kita di dalam restitusi, apa yang sebaiknya dilakukan? Anak belajar memecahkan masalahnya sendiri, tidak kita panggul. Kita kembalikan ke dia apa yang terbaik dia lakukan. Anak paham bahwa dirinya yang pegang kendali atas kontrol itu ya Bapak Ibu. Anak-anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Lupa undangan untuk mengadakan restitusi. Terus dibuat oleh anak itu sendiri keputusannya apa yang terbaik karena dia tahu potensi apa yang dia miliki Bapak Ibu. Oh ya, saya mampunya sini, saya mampunya sini. Bukan atas kendali orang lain. Menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing karena keacuan berpikir restitusi murid ataupun anak itu sendiri. Nah, Bapak Ibu di sini tuh ada beberapa contoh yang ini pasti pernah terjadi di lingkungan kita ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sering dulu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Ini zaman masih belum digital Bapak Ibu ya, masih pakai pulpen ini, sering belum terjadi. Nah, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Nomor 1, lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini kebanyakan dilakukan guru olahraga, ya kan? Ya, di sini katanya hukuman. Oke, kita simpan dulu ya. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ini sering nih anak-anak SD biasanya ya. Ya, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena lambat 10 menit untuk belajar PJOK. Nah, ini kelihatan benar ya. Terus yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, nomor 6, menjemput di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Wah, ini ngeri ya. Kalau sekarang mereka bilang apa Bapak Ibu? Istilahnya bullying ya, itu ya istilah kerennya sekarang. Nomor 7, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Sekarang kita cek, masing-masing kita minta jawabannya kan? Sekarang kita cek. Nomor 1 hukuman, nomor 2 lari di lapangan itu hukuman. Tapi kalau untuk guru PJOK saya kira tidak ya. Kenapa? Karena mereka lari 2 nih. Jadi karena ada lambat ya 2 kali dia. Ya, kalau untuk PJOK itu konsekuensi dia bilang. Tapi kalau untuk kita guru umum ini termasuk dalam hukuman.
Terus membersihkan coretan yang dibuat meja tulis masuk konsekuensi. Kenapa Bapak Ibu? Karena kenapa termasuk konsekuensi? Iya, karena dia tahu itu nggak boleh, tapi dilakukan. Konsekuensinya dia harus membersihkan. Dia tahu Bapak Ibu sebenarnya gitu. Terus lalu di 18 2 kali dalam 10 menit untuk belajar mencoba. Teman ini mengganti kertas sudah temannya tadi coret, konsekuensi. Bertemu di lapangan basket 12 siang, jam 12 siang karena ngobrol dengan teman, masuk rumah. Murid kita bertanya kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, masuk hukuman. Ini ngeri ya, ngeri ini kalau ini terjadi. Oke, next selanjutnya Bapak Ibu. Nah, tentu kita mengenal ada kata penghargaan gitu ya, ini tidak lebar saya jelaskan, tetapi seperti ini dan panjang, tidak efektif, akan merusak. Ini kalau penghargaan, kita sering ya memberikan penghargaan, apa fungsinya, apa efeknya, tidak efektif, merusak hubungan Bapak Ibu, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, motivasi dari dalam diri itu kalau diberikan penghargaan. Next. Kenapa itu tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Dari semua hal itu tersebut ya Bapak Ibu, kita akan menerapkan hal seperti ini. Kita sering mendengar keyakinan, mengapa tidak peraturan aja? Apa bedanya mereka dua? Nah, kita lihat di sini ya Bu, dari makna katanya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan nilai Bapak Ibu bila berkendaraan? Kenapa? Supaya menjaga iya, supaya aman, keselamatan. Kenapa kita memiliki peraturan kayak menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak supaya kita iya terhindar dari iya supaya kita ujungnya sehat selamat. Kenapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Iya, supaya kita disiplin. Semuanya ini merupakan sesuatu yang sudah kita ketahui Bapak Ibu, sudah kita ketahui ujungnya yang disebut dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Itu buku motivasi nutrisi yang muncul tadi dari dalam diri kita. Kembali dari kita keyakinan atau nilai-nilai yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan Bapak Ibu. Seperti kalimat ini, kita tahu ujungnya apa. Nah, itulah disebut maknanya kenapa lebih keyakinan dipakai daripada kita hanya tahu peraturan-peraturan. Cuma peraturan aja. Kali ngomong gitu, tahu aja saya, tapi dia nggak tahu ujungnya itu apa. Nah, itu yang ingin diterapkan di dalam keyakinan kelas itu Bapak Ibu. Nah, terus peraturan itu berasal dari luar diri individu. Karena peraturan adalah alat untuk mengatur perilaku, diharapkan terjadi pada murid menjadi lebih baik. Contoh peraturan pemerintah berasal dari pemerintah, peraturan sekolah berasal dari sekolah. Selanjutnya, kalau keyakinan Bapak Ibu adalah kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh kepastian, ketentuan. Keyakinan mengacu kepada diri sendiri individu, kepercayaan apa yang sungguh-sungguh dipegang dan nilai-nilai yang diyakini. Itu daripada panjang kata kita tahu kan kayak tadi menggunakan nilai itu apa? Selamatan itulah keyakinan kita. Kita ingin selamat, kita ingin sehat, kita ingin disiplin. Di sanalah bermain apa sebutan dengan keyakinan itu Bapak Ibu daripada ada kata peraturan. Nah, keyakinan itu mengacu pada diri individu, kepercayaan apa yang sungguh-sungguh dipegang dan nilai-nilai yang diyakini. Karena keyakinan kelas itu diterapkan sebagai salah satu cara membangun budaya positif. Ini nanti Bu, ini dia Bapak Ibu, budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak kepada murid dan diteruskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Guru hanya sebagai fasilitator dalam hal ini. Keyakinan kelas itu dibuat secara universal, mencakup semua aspek kesepakatan atau aturan yang sudah berlaku di kelas tersebut. Budaya positif sekolah itu disusun secara terstruktur dan sistematis dengan keterlibatan semua stakeholder sekolah. Budaya positif di sekolah dibuat untuk meningkatkan karakter sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut. Nah, di sini kita kembali lagi Bapak Ibu ke dalam keyakinan kelas. Ini terkecil di sekolah tersebut. Nah,
dasar dari budaya positif itu ada di dalam kelas, yang dimulai dari keyakinan kelas, dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dalam bentuk budaya positif. Apa yang biasa mereka lakukan dan sudah bersama-sama menggali segala hal potensi positif yang dijadikan landasan kelas, keyakinan kelas, benar-benar dengan sadar diyakini bersama. Kalimat yang digunakan juga kalimat yang universal atau sifatnya positif bermakna dan mudah diingat oleh siswa. Selanjutnya, Bapak Ibu, tujuan keyakinan kelas itu adalah untuk menemukan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas, untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif, untuk menjadikan mereka belajar dan berpihak kepada murid, dan juga menciptakan komunikasi dari segala arah Bapak Ibu. Jadi nggak satu arah aja. Kalau peraturan itu satu arah Bapak Ibu. Apa yang kita mau, ya nggak? Belum tentu orang yang kita inginkan itu mau juga seperti itu. Tapi karena ada unsur keterpaksaan. Kalau keyakinan kelas, memang itu kesepakatan dua belah pihak, atau boleh bilang dua arah, murid, guru, murid, sehingga membiasakan budaya dan menjadi disiplin positif. Suatu keyakinan lebih motivasi seorang dari dalam, karena motivasi secara intrinsik berdasarkan dari dalam diri ya Bapak Ibu. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh dosen di dalam bukunya, di mana ini di dalam bukunya tahun 1998. Nah Bapak Ibu, saya sudah menerapkan bagaimana keyakinan kelas khususnya di dalam pembelajaran saya atau pelajaran bahasa Inggris. Di sini saya memulai, pertama saya menjelaskan Bapak Ibu di sana dengan membangun pemahaman mengenai bagaimana keyakinan kelas itu. Nah selanjutnya anak-anak saya kasih kertas kecil-kecil, nanti yang di sana mereka tulis apa yang nanti bisa membuat kelas itu nyaman, teratur, disiplin, menyenangkan untuk mereka Bapak Ibu. Jadi apa namanya, belajarnya nggak lagi berdasarkan ada guru di sana, tapi memang berdasarkan oh saya ingin kayak gini kelasnya, oh saya ingin kayak gini suasana kelasnya. Silakan tulis di sana. Kemudian itu saya gabung jadi satu, saya tempelkan di dalam kelas tersebut. Nanti itu yang menjadi pengingat untuk anak-anak, apa yang dia lakukan, apa yang dia inginkan. Silahkan di sana Anda ingat, dan itu tertempel di dalam papan informasi atau pengumuman di dalam kelasnya, dan itu khusus di dalam mata pelajaran saya bahasa Inggris. Bapak Ibu, sebelum masuk ke sini, 5 kebutuhan dasar manusia, saya mau Bapak Ibu sebentar kita banyak mereka, saya ngomong Bapak Ibu ya, saya minta Bapak Ibu berdiri sebentar, kita melakukan relaksasi Bapak Ibu. Karena ini banyak hubungan dengan kata, ya saya juga berperan bermainnya dengan kata. Bapak Ibu, boleh tangannya di pinggul atau di pinggangnya. Nah, Bapak Ibu ingat kemarin tanggal berapa? Tanggal 5. Ya, tanggal 4. Ya, cepat-cepat ya Bu, ya habis bulannya. Ya, ini tanggal 4. Silakan Bapak Ibu goyang pinggulnya, pakai pinggul nih gimana? Angka 4. Nah, ya, gini ya. Ya, 4 gimana? Ya, gitu ya. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, angka 4 kita goyangkan pakai pinggul kita. Set. Maaf Bapak. Tadi maaf Bapak. Kalau mau gerak juga boleh. Ya. Nah, sekarang kita coba tanggal 5. Hari ini tanggal 5 ya. Ya. Oke. Gimana saya selesai Mas? 1, 2, 5. Ya. Besok tanggal berapa Bapak Ibu? Nah, oke, kita coba tanggal 6. Iya, enak ya? Sekali lagi Bapak Ibu. Iya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu gerakkan pinggangnya mulai dari ingat kapan hari lahir, tanggal lahirnya, kapan bulannya, kapan tahunnya. Berarti iya. Berarti mulai dari tanggal Bapak Ibu. Tanggal lahir, silakan kita bergerak tanggal lahirnya. Iya. Oke. Sekarang bulan
Selanjutnya kita Bapak Ibu, berarti ada 4 ya? 4. Oke, ini mulai panjang. 1, 2, 3, 4. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu. Udah lumayan tinggalnya ya. Iya, terima kasih. Lumayan untuk meregakan tinggalnya dari Bapak Ibu ya. Boleh saya minta tepuk tangannya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya tadi ini Bapak Ibu. Kenapa semuanya itu terjadi? Karena manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan. 5 kebutuhan dasar manusia. Apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi semua kebutuhan itu ada 5 yang sudah digabung menjadi satu kesatuan. Bagaimana dengan bertahan hidup? Apa aja di sana Bapak Ibu? Nah, kebutuhan bertahan hidup itu adalah sifat fisiologis, diantaranya makanan, tempat berlindung, istirahat, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Komponen psikologisnya adalah merasa aman. Dalam kesemuanya, pada manusia bisa dan terpaksa melakukan hal yang mungkin bertentangan dengan nilai keyakinan yang dianutnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, siapa yang nggak mau disayang? Siapa yang nggak mau disayang? Tentu kita semua mau disayang, ya. Kemudian ada rasa diterima. Itu yang harus kita munculkan di anak-anak kita Bapak Ibu. Karena kalau tidak ada ini membuat anak-anak kita menjadi pribadi yang tidak bisa untuk membangun berdiam diri. Nah, ini perlu di sana Bapak Ibu. Kenapa anak seperti itu? Berkaitan dengan psikologis, kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain memiliki peran penting dalam membangun interaksi dan lingkungan sekitarnya. Orang atau anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang yang tinggi biasanya bisa diterima oleh lingkungannya, ya Bapak Ibu. Anak-anak yang penuh kasih sayang, kita aja rasanya pasti kita akan pede Bapak Ibu, kita bergaul bebas. Anak atas, karena apa yang kita butuhkan itu terpenuhi semua sudah. Tetapi kalau tidak Bapak Ibu, anak-anak itu coba Bapak Ibu lihat, pasti anak itu ya tidak pede kalau bergaul itu akan dengan teman orang lingkungannya. Kenapa? Karena kebutuhan yang dia peroleh dari orang tua, teman, murid, guru, lingkungan teman, guru dan lingkungannya itu secara umumnya tidak diperolehnya secara cukup. Tetapi kalau lebih, anak akan merasa percaya diri. Dia akan anak menjadi anak yang sangat percaya diri Bapak Ibu, mempunyai kemampuan. Selanjutnya, kebutuhan anak pengakuan. Ini penting ya, pengakuan. Kita ini diakui, kita ini keberadaan kita itu dianggap ada. Ya kayak kita Bapak Ibu guru, kalau kita ngomong, kita menjelaskan di depan, kan sering ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kita menjelaskan di depan, anak-anak menjelaskan ya. Kita sering kayak gitu ya, seakan-akan tidak ada orang di depan. Inilah karena apa Bapak Ibu, kita perlu rasa pengakuan itu. Itu hal sederhana yang dirasakan oleh kita sebagai guru. Kebutuhan berkaitan dengan kekuatan untuk menggali sesuatu. Seseorang menjadi rekan kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, didengar dan diakui. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan pengakuan atas kemampuan mengikuti harga diri serta dianggap berpengaruh di dalam kelompoknya. Selanjutnya ada kebutuhan akan kesenangan. Setiap manusia perlu ini ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Merasa senang, supaya itu mencari kesenangan. Merasa senang ditandai dengan kelihatan gembira, antusiasme dan tertawa. Biasanya kebutuhan ini berkaitan dengan kesediaan akan tantangan, gurauan dan pembelajaran yang bermakna. Itu sudah pause, belum mulai. Ya.
Ya Bapak Ibu, di sini ada dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Ini adalah tempat khusus di dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan Bapak Ibu. Berisi orang-orang atau hal-hal apa saja yang terbaik di dalam hidup dan membuat merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, selanjutnya. Bagaimana menjadi pribadi yang berkualitas? Untuk menjadi manusia yang berkualitas, maka seorang harus memiliki kepribadian yang utuh, kepribadian yang sehat, kepribadian yang normal, kepribadian yang produktif, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Siapa saja manusia yang berkualitas, Bapak Ibu? Manusia berkualitas adalah manusia yang memiliki ciri sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa, yang beriman, berilmu, pengetahuan dan keterampilan yang dapat memberi manfaat bagi sesama manusia. Nah, Bapak Ibu, kita sampai ke dalam 5 posisi kontrol. Apa itu Bapak Ibu 5 posisi kontrol kita sebagai guru? Posisi kontrol berdasarkan Dian Gosen itu ada 5 ya Bapak Ibu. Bisa dipotong gitu. Jadi semua ya, kemudian jadi kapal dari seorang anak. Ada orang Medan, ada orang memang kuliah ada orang rumah. Bapak kan punya orang di rumah, mana ada orang Medan? Aman dulu pasti ada orang dari sini. Ada susi kan, ada susi. Ada orang Medan. Udah beli kan? Lawan kepsek lah, kepsek lah. Pasti itu gini. Ini pakai Pakai ke bawah nanti bisa mana? semuanya ke atas. Bapak Ibu guru, di sini ada 5 posisi kontrol berdasarkan yang bosan, di mana posisi kita kebanyakan Bapak Ibu guru di sekolah. Pertama, kita bisa sebagai tenang. Selanjutnya, guru kadang bisa membuat rasa bersalah. Terus sebagai penghukum, bisa sebagai pemantau. Dan terakhir, yang paling sangat diinginkan dilakukan adalah sebagai manajer. Bagaimana mereka ini semua penerapan Bapak Ibu, kita lihat penjelasan berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu ada motivasi eksternal dan internal, di mana ada identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Nah, perilaku kontrol negatifnya adalah guru yang berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Selanjutnya di sini membuat orang merasa bersalah. Bagaimana sebagai penghukum Bapak Ibu? Untuk menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Bagaimana guru yang membuat orang merasa bersalah? Dia berceramah, dia menunjukkan kekecewaan mendalam. Selanjutnya, bagaimana perilaku sebagai teman Bapak Ibu? Membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Selanjutnya, bagaimana dia sebagai pemasok
kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Sering ya Bapak Ibu kita mengeluarkan kata-kata itu sering kita lakukan. Nah, kalau kita sebagai teman lakukan untuk Bapak Ibu ya sudah nanti Bapak Ibu bantu membereskannya seperti itu. Selanjutnya, kalau sebagai pemantau Bapak Ibu, apa peraturannya? Selanjutnya apa konsekuensi? Selanjutnya apa yang telah kamu lakukan dan apa yang terjadi sekarang? Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu mau nggak memperbaiki? Seperti itu kan Bapak Ibu. Selanjutnya kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Pokoknya segala sesuatunya kita kembali Bapak Ibu kepada si anak. Apa yang terbaik dia lakukan? Apa hasilnya? Kalau sebagai penghukum, membentak, mendendam, menyalahkan orang lain, itu pribadi yang kita temukan di anak-anak kita Bapak Ibu. Selanjutnya, kalau sebagai pembuat orang lain merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, pribadi itu yang akan terbentuk di dalam anak didik kita. Selanjutnya, kalau kita sebagai teman, tentu anak didik kita akan ketergantungan. Karena apa? Selalu kita tuntun, selalu kita temani. Dia merasa ada yang bilang kalau tidak ada guru bersama dengan dia. Kalau sebagai pemantau, penyesuaikan bila diawasi. Nah, ini dia Bapak Ibu yang harus yang kita lakukan adalah sebagai manajer menguatkan watak karakter anak. Apa yang sudah dimiliki, potensi itu yang dimunculkan di dalam pribadi anak tersebut. Karena anak-anak itu dilahirkan dengan kemampuan yang dia miliki masing-masing Bapak Ibu. Itu yang potensi yang kita munculkan. Selanjutnya, nah, bila murid kita berkata, saya tidak peduli kalau sebagai penghukum, kalau sebagai rasa bersalah lagi, maafkan saya, pasti seperti itu kata-katanya Bapak Ibu. Kalau kita sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu saya. Selanjutnya kalau dia sebagai pemantau, saya dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan angka. Nah, selanjutnya kalau kita sebagai manajer Bapak Ibu, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Dia kembalikan lagi kepada dirinya sendiri. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan, nah dia akan apa yang bisa saya lakukan seperti itu Bapak Ibu. Nampak pada murid. Murid akan kalau sebagai penghukum tentu dia akan mengulanginya berkali-kali. Pelakunya menjadi lebih agresif kalau diulangi lagi Bapak Ibu. Selanjutnya kalau sebagai rasa bersalah, murid akan rendah diri, merasa gagal dan tidak dihargai. Kalau sebagai teman, anak akan tergantung, tidak mandiri, tidak bisa memutuskan. Kalau kita sebagai teman menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri mendapatkan sebagai pemantau ini menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kalau sebagai manajer mengevaluasi diri, anak akan mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Selanjutnya, kaitannya dengan dunia berkeluarga tadi Bapak Ibu. Apa? Kalau sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Kenapa? Karena bukan yang menyenangkan untuk dia, itu ya, bukan yang membawa hal yang membuat dia nyaman. Nah, selanjutnya kalau guru itu sebagai orang bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas karena masih ada potensi guru tersebut. Selanjutnya, bila sebagai penghukum, murid meletakkan guru sebagai orang penting di dalam dunia berkualitasnya. Kalau sebagai teman, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Kalau kita sebagai manajer, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunianya yang berkualitas. Bapak Ibu, kita sampai pada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi Bapak Ibu? Restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat berdasarkan penelitian dari Gosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain berdasarkan
Islam Gosel tahun 1996. Selanjutnya langkah-langkah institusi Bapak Ibu, di sini ada 3, ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan, dan yang paling di bawah adalah menstabilkan identitas. Ini adalah langkah terstruktur kita bila kita menyelesaikan apa yang terjadi permasalahan pada murid Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, bagaimana menstabilkan identitas itu? Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir lagi Bapak Ibu. Hingga kondisi anak perlu distabilkan. Jika sudah stabil, maka sangat sulit. Bahkan hampir tidak mungkin membuat anak itu tetap membangkang. Pertanyaannya, tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu biasanya. Cara kita menstabilkan kata-kata kita ya Bapak Ibu. Terus bisa juga saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Untuk kita menstabilkan kata, kalau istilahnya cooling down Bapak Ibu, menetralkan suasana hati, jiwa, raga anak tersebut supaya dia mencapai dunia yang berkualitas tadi Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi permasalahan ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan anak. Kamu pernah merasakan begitu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Di sini jika pengulangan anak yang sedang berbuat salah, maka dia akan tetap menjadi bagian dari masalah tersebut. Namun bila memahami alasannya melakukan sesuatu, dia akan merasa dipahami. Apa aja yang dilakukan di sana Bapak Ibu? Kamu pasti kata-katanya ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah menerima sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga, bisa juga padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Bisa juga kalimat seperti ini Bapak Ibu, kamu boleh pertahankan sikap itu, tapi kamu harus menanamkan sikap yang baru lagi. Selanjutnya ini yang terakhir Bapak Ibu, di mana validasi dan menanyakan keyakinan. Di sini adalah teori kontrol Bapak Ibu, menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika kita sukses itu telah tercapai dan tingkah laku yang telah divalidasi, yang salah itu sudah kita validasi Bapak Ibu, maka anak akan siap untuk dibuka dengan nilai-nilai yang dia percaya dia yakini. Apa aja katanya yang biasa kita pakai? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum atau nilai kebaikan kebajikan tadi ya Bapak Ibu yang telah disepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau ya jadi orang seperti apa? Itu akan kita lihat. Oke Bapak Ibu, disinilah posisi kontrol seorang. Posisi kontrol tertinggi seorang guru Bapak Ibu berdasarkan dari 5 posisi kontrol itu tadi. Seorang guru itu posisi kontrol yang tertinggi adalah menangani murid yang bermasalah dalam posisi sebagai manajer dengan menerapkan ketiga restitusi itu. Bapak Ibu, sampai di sini paparan saya. Tapi sebelumnya saya ingin setelah saya memberikan beberapa hal apa yang sudah saya miliki, Bapak Ibu, saya mohon, saya di sini berdiri bukan saya lebih dari Bapak Ibu, tetapi karena saya ingin memberikan apa yang sudah saya peroleh beberapa bulan ini setelah menjalani pendidikan di kegiatan calon guru penggerak Bapak Ibu, saya bisa sharekan ke Bapak Ibu. Ini nanti bisa sangat berguna bagi kita sebagai guru, sebagai wali kelas, sebagai orang tua untuk anak di sekolah. Selanjutnya saya akan membuka tanya jawab Bapak Ibu. Silakan, saya akan memberikan 2 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan katakan. Oke, silakan begini ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Rina Studi, tapi nama proyeknya Bude ya. Ini saya ingin saya alias yang kualitas ya, ini ya. Sini saya ingin bertanya, bagaimana bila posisi guru sebagai manajer ini tidak tercapai ataupun tidak terpenuhi? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Berat ya jadi manajer, iya, tapi itulah yang harus kita capai Bapak Ibu. Karena menuju ke sana tidak ada manusia yang, bagi lagi, guru adalah manusia
manusia biasa tidak lepas dari salah, tapi menuju ke sana pasti bisa kita melalui proses itu. Karena apa? Untuk menuju ke manajer kita mulai proses sebagai teman, sebagai pemantau di sana, boleh nanti kita pasti akan menuju sebagai manajer untuk anak-anak kita. Tetapi jangan kita lewati sebagai penghukum atau rasa bersalah karena dua hal tersebut akan membuat anak-anak kita bukan sebagai pribadinya sendiri. Jadikan anak-anak kita sebagai dirinya sendiri, Bapak Ibu. Ya, membentuk dunia yang berkualitas untuk dirinya, memunculkan potensi yang dia miliki. Ya, sama seperti kita, Bapak Ibu, anak-anak juga berproses di sana. Proses itu tentu tidak harus kita juga boleh sebagai teman di sana, tetapi paling tidak di sini adalah supaya anak itu mandiri, ya kita membalikan lagi apa yang dia bisa eksplor dari dirinya, keputusan apa yang terbaik yang dia bisa lakukan berdasarkan kemampuan yang dia miliki. Seperti itu, Bapak Ibu. Boleh kita bimbing, kita tuntut, kita ujungnya arahkan itu. Tetap sebagai manajer ujungnya yang terbaik. Ya, jadi tidak ada gagal ya, karena semuanya menuju proses ke sana. Bude, terima kasih. Ya, bagaimana? Bude, penjelasannya. Jadi sini Bu sudah menjadi nanti Bu Sri harus mengetahui karakter siswa itu sendiri. Ya, itu saja. Ya, Terima kasih. ya. Itu saja. Ya, kita harus mengetahui anak itu. Kalau kita tidak paham, ya kata orang terkena kata sayang seperti itulah. Kita harus tahu backgroundnya. Makanya di sini ada kita mengetahui bakat minat anak. Kita mengetahui awal anak masuk kan harus kita sesi itu baik melalui wawancara langsung ataupun melalui data-data di sana. Jadi di sana kita mengetahui bagaimana anak tersebut. Kalaupun dia melakukan sesuatu yang di luar, ya kita kan nggak boleh langsung ngomong. Kita tanya kenapa dia seperti ini. Ya kok kata anaknya terlalu kalau ngomong itu ceplos-ceplos gitu loh. Seakan-akan nggak ada batas antara dia dengan guru sama cara ngomong. Kan nggak bisa kita langsung bilang bahwa kamu nggak punya etika, tapi kita telusuri kenapa anak itu seperti itu. Tentu semuanya ada dasar, ada latar belakang, ada pemicunya. Itu yang kita lakukan, Bapak Ibu. Nah di sana kan itu pendekatannya banyak. Nah, tidak langsung yang menghukum punishment anak tersebut, menyatakan bahwa kamu kurang ajar atau kamu ini nggak disiplin. Nah seperti itu. Kata itu tentu membuat anak terluka dan itu akan terus terulang dia lagi. Dia tidak akan menemukan jawaban yang tepat, yang tepat yang akan dia peroleh untuk nanti pribadinya bagaimana lakunya yang baik. Seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Ima. Di sini saya ingin bertanya mengenai restitusi tadi ya. Pertanyaan saya, apakah dalam segitiga restitusi itu harus terdiri dari 3 hal tersebut? Apakah boleh hanya salah keduanya saja? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Namanya juga segitiga ya. Ini cara kita menyelesaikan sebuah permasalahan atau masalah yang sudah di sana. Ini angka yang terstruktur, Bapak Ibu, tetapi tidak harus mulai dari keyakinan mulai dari menanyakan keyakinan, terus memvalidasi tindakan. Itu yang salah satu tidak ada ya, tetapi wajib sebenarnya kita harus melakukan tindakan itu. Iya wajib ada. Kalau enggak kan namanya enggak tersegitiga setidaknya. Iya, jadi wajib ada. Paling tidak dasarnya nanti adalah menstabil kredibilitas itu wajib supaya anak tahu netralkan dulu, Bapak. Kalau dia pikirannya tenang, dia tahu apa yang sudah dia lakukan, tentu dia akan dapat memperoleh solusi yang terbaik. Jadi mulai dari kita stabilkan dulu kondisinya seperti itu. Oh saya ini ternyata seperti itu, tetapi bukan yang kita sebut tadi Bapak Ibu ya, kata-kata yang enak yang disebut dengan kondisi yang masih aman. Jangan masih marah-marah kita ini ya kuliah dulu lah, biarkan dia keluarkan dulu lah emosinya seperti itu ya, kita stabilkan. Baru setelah itu baru boleh kalau ada segala suatu masalah nggak yang selesai itu ya, yang bisa dia dengan tenang, biarkan tenangkan dia itu boleh 2-3 jam atau besoknya boleh Bapak Ibu, tidak harus hari itu. Kenapa? Kalau
situasi tidak memungkinkan untuk memperoleh penyelesaian terbaik. Yang kita cari di sini kan penyelesaian Bapak Ibu ya, bukan untuk menambah. Kayaknya menemukan permasalahan penyelesaian, tetapi sebenarnya tidak Bapak Ibu. Nah, tiga hal tersebut sebagai panduan untuk kita, langkah terbaik untuk kita menyelesaikan keadaan atau permasalahan yang telah dilakukan. Ya, silakan. Bapak Ibu ada yang mau menanggapi atau menambahkan apa yang saya berikan jawabannya untuk menerima, bagaimana menerima? Ya, sebenarnya harus ada tiga itu mencapai suatu yang bagus ya. Ya, penyelesaiannya ada, terus anak juga tenang, ya, secara emosional dia stabil, dia menemukan jawaban terbaik, dan permasalahan itu jawabannya ada dari anak, bukan solusinya dari orang lain. Karena dia tahu, oh ini loh cara saya diselesaikan. Kalau dari orang belum tentu ya, karena permasalahan asalnya dia tahu asalnya apa. Jadi hendaknya permasalahan itu diperoleh jawabannya dari anak. Kita sebagai penuntut Bapak Ibu, sekali lagi. Nah, itulah gunanya dulu sebagai manajer. Ya memang tadi boleh kita dari penuntut dulu kan pakai bahasa teman nih, ya sebagai bahasa teman dengan anak tersebut. Tapi tetap ujungnya kita bisa lepaskan, nggak bisa. Bagaimana kadang-kadang jawaban kita itu yang ada. Ya kita memberikan ke anak apa yang terbaik, apa yang bisa kamu lakukan, bagaimana kemampuan kamu di sini. Terima kasih. Rekan yang lain, apa ada tanggapan? Bagaimana rekan yang lain? Apakah ada tanggapan? Ya, silakan. Baik, terima kasih Ibu Selvi yang telah melaksanakan kegiatan dengan baik, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih mewakili sekolah berpartisipasi aktif dari awal sampai akhir untuk kegiatan positif kita. Hari ini sudah positif, ditambah lagi dengan ilmu yang kita peroleh lebih positif. Mudah-mudahan berdampak baik kepada kita semua dan menjadi menjadi mengimbas kepada peserta didik yang kita pelajari. Dan harapan yang paling penuh adalah berharap kepada Ibu Selvi setelah melaksanakan kegiatan ini menjadi motivator sekaligus teladan bagi kita semua. Harapan saya bisa tidak salah, artinya selalu memberikan arah yang benar karena sudah menguasai ilmunya, kan gitu ya. Nah, untuk itu kita semua wajib join kolaborasi dengan ibu-ibu yang sudah membahas materi baik ini dan berdampak pada perubahan nyata yang kita lakukan sehari-hari. Karena demikian, dari bentuk yang saya sampaikan, kegiatan ini berakhir dengan kondisi yang sangat baik, dan alhamdulillah semua proses berjalan lancar. Tinggal nanti nunggu praktek nyata di lapangan. Sukses untuk SMA Negeri 2 Barat ini, sukses untuk Ibu Selvi. Bu Selvi ASG, untuk tangan semuanya dulu. Terima kasih Pak Ibu, dan kami akhiri tutup kegiatan. Terima kasih. Mandi tadi.